Halo para pecinta sepak bola, jumpa lagi di BSSB. Hari ini, kita akan membahas kekalahan Timnas U20 yang diasuh oleh Indra Safri. Kekalahan yang membuat geram para netizen dan memunculkan perdebatan sengit tentang siapa yang pantas disalahkan. Ya, Garuda Muda harus menelan pil pahit kekalahan telak dari Iran. Skor 0-3 bukan hanya angka, tapi juga tamparan keras bagi kita semua. Lantas, siapa yang pantas dipersalahkan atas hasil mengecewakan ini? Indra Safri sebagai pelatih tentu menjadi sorotan utama. Namun, ada satu suara yang menarik perhatian, yaitu dari seorang pengamat sepak bola yang justru membela sang pelatih. Ini bukan salah pelatih, ujar Justin. Pernyataan ini tentu saja memicu kontroversi di kalangan netizen. Banyak yang tidak setuju dengan pendapat sang pengamat. Bagaimana bisa bukan salah pelatih? Tulis salah satu netizen. Pelatih harus bertanggung jawab atas taktik dan strategi yang diterapkan. Dan inilah video dari pengamat sepak bola Indonesia dan para netizen. Mari kita saksikan. Aduh, kan? Iya kan? Gua udah bilang. Corner lagi, susah. 3 gol bola 3 atas gol dari semua. bola atas. Salah siapa? Bukan salah pelatih. Nah, kalian tak lihat bahwa 3-0 kita kalah dengan bola-bola atas. Gue bilang, ini bukan salah pelatih, langsung dipelintir. Masa kita netizen, lu kalau lawan lu tingginya 185, lu 175, lu mau ngelawan gimana? Atau 80 ke atas, di mana mereka jauh lebih kuat dengan bola-bola atas. Nggak ada yang salah, memang kualitas pemain kita seperti ini. Ditulis lagi, kenapa kita ngambil yang pemain tinggi 185 ke atas? Lu pikir 185 ke atas semua bisa main bola? Hal-hal kayak begini yang bikin gue kocak gitu loh. 2 gol dari heading, dari corner kick, dan 1 bicycle kick yang gol kedua. Gol kayak begitu itu terjadi di IPL, di Serie A, di La Liga. Defender udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kalian sering nonton bola, kecuali kalian bocil atau tujuannya hanya mengkritik ya. Kalian kalau sering nonton, kalian tahu bahwa bola kayak gitu, gol itu memang golnya keren, nggak ada yang salah. Nggak bisa diapa-apain, nggak bisa di defense juga. Karena itu sering terjadi. Dan kalau sekarang lu salahin pemain kita yang jaga, gue nggak tahu siapa yang jaga. Masa lu juga salahin Mancini, Maldini, Yapstam atau Bonucci, Chiellini yang juga mengalami hal yang sama. Jadi nggak make sense gitu kritikan itu. Dan sebetulnya postur dari para pemain kita nggak pendek-pendek juga kok. Jika teman-teman nanti bisa melihat aplikasi-aplikasi live score, di sana juga ada tinggi rata-rata dari para pemain timnas Indonesia dan juga para pemain Iran, beda tipis. Ya silakan kalian ngecek saja sendiri. Dan juga 2 center back kita adalah center back yang sebetulnya nggak pendek. Iqbal 179 cm, Kadek Arel 185 cm. Tapi kemasukan gol dari umpan silang itu bukan karena mereka pemain yang pendek, enggak, tapi karena mereka tidak bisa mengantisipasi bola yang masuk ke dalam kotak penalti. Karena sebetulnya di dunia banyak juga center back yang sebetulnya tidak tinggi. Lisandro Martinez membawa Argentina menjadi juara dunia walaupun dia tidak selalu bermain, tapi sekarang dia selalu bermain. Kemudian Cannavaro sebelumnya pernah membawa Italia menjadi juara dunia, bahkan mendapatkan penghargaan Ballon d'Or. Kan dia bukan center back yang tinggi, bukan yang tinggi 190 cm kan enggak, atau 185 cm kan enggak, tapi bisa mengatasi umpan-umpan silang karena dia tahu apa yang perlu dia lakukan untuk mengantisipasi bola yang masuk. Artinya ini adalah tugas dari para pelatih, kan bukan satu pelatihnya. Ada Indra Safri, ada Kurniawan, ada juga Bima Sakti, dan kalau nggak salah nih saya lupa, Eko Purjanto kalau nggak salah ya, saat lagi pelatihnya lupa saya. Nah artinya ini ada banyak pelatih, masa sih nggak bisa kasih arahan kepada para pemain? Sekali udah kemasukan gol umpan silang, coba jaga umpan silang lagi. Dan itu golnya dari para pemain Iran bukan mereka berdiri diam gini terus bola datang mereka sundul, enggak. Tapi mereka melakukan pergerakan, baru kemudian mereka menyundul bola. Sedangkan para pemain timnas Indonesia U20 itu tidak bisa bahkan dari corner itu melompat lebih dulu atau pada timing yang pas untuk mengantisipasi bola itu yang masuk. Ya gimana caranya mau bisa mengatasi umpan-umpan silang? Gol yang kedua juga sama kan seperti itu, bola masuk pemainnya dikasih tendangan salto.
Nggak ada tekanan yang diberikan oleh para pemain timnas Indonesia U20. Gol ketiga sama, umpan ke tiang jauh. Pemain Iran itu juga melakukan pergerakan. Dia nggak berdiri di sandul, dia melakukan pergerakan. Baru dia dapat itu bola, dia sundul. Kenapa nggak ada antisipasi setelah kemasukan di menit kelima? Harusnya kan ada antisipasi dong. Itu kan sudah turun minum. Harusnya kan dijelaskan dong kepada para pemain. Cuman kadang-kadang kalau saya terlalu kritis, nah banyak juga nanti yang tersinggung. Jadi repot juga nih bagi saya. Padahal saya tuh ngelihat pertandingan semalam tuh saya kecewa banget. Kenapa sih para pemain kita kok gak bisa main bola sih? Artinya ini adalah tugas dari para pelatih. Kan bukan satu pelatihnya. Ada Indra Safri, ada Kurniawan, ada juga Bima Sakti, dan kalau nggak salah nih saya lupa, Eko Purjanto kalau nggak salah ya, saat lagi pelatihnya lupa saya. Nah artinya ini ada banyak pelatih, masa sih nggak bisa kasih arahan kepada para pemain? Sekali udah kemasukan gol umpan silang, coba jaga umpan silang lagi. Dan itu golnya dari para pemain Iran bukan mereka berdiri diam gini terus bola datang mereka sundul, enggak. Tapi mereka melakukan pergerakan, baru kemudian mereka menyundul bola. Sedangkan para pemain timnas Indonesia U20 itu tidak bisa bahkan dari corner itu melompat lebih dulu atau pada timing yang pas untuk mengantisipasi bola itu yang masuk. Ya gimana caranya mau bisa mengatasi umpan-umpan silang? Gol yang kedua juga sama kan seperti itu, bola masuk, pemainnya dikasih tendangan salto. Nggak ada tekanan yang diberikan oleh para pemain timnas Indonesia U20. Gol ketiga sama, umpan ke tiang jauh. Pemain Iran itu juga melakukan pergerakan. Dia nggak berdiri di sandul, dia melakukan pergerakan. Baru dia dapat itu bola, dia sundul. Kenapa nggak ada antisipasi setelah kemasukan di menit kelima? Harusnya kan ada antisipasi dong. Itu kan sudah turun minum. Harusnya kan dijelaskan dong kepada para pemain. Cuman kadang-kadang kalau saya terlalu kritis, nah banyak juga nanti yang tersinggung. Jadi repot juga nih bagi saya. Padahal saya tuh ngelihat pertandingan semalam tuh saya kecewa banget. Kenapa sih para pemain kita kok gak bisa main bola sih? Ini kan pemain-pemain profesional. Walaupun mereka tidak mendapatkan menit bermain yang cukup, tapi ini adalah pemain-pemain pro. Masa gak bisa kontrol bola kemudian coba memberikan bola ke depan? Ya karena mungkin mereka juga kebingungan apa yang perlu mereka lakukan. Karena mereka seharusnya diberitahu kelemahan dari tim lawan, sehingga mereka tahu dari mana mereka harus menyerang. Nah itulah yang dilakukan oleh para pemain Iran. Dan para pemain Iran itu dalam transisi cepat. Para pemain timnas Indonesia U20 beberapa kali, 3 atau 4 kali itu mendapatkan momen untuk transisi. Tapi lagi-lagi gak bisa memberikan umpan dengan cara yang tepat ke rekan yang sudah melakukan pergerakan. Kadang-kadang rekan yang melakukan pergerakan itu sedikit lamban. Tapi kan ini adalah pertandingan pertama. Yang saya harapkan dengan kekalahan ini akan ada evaluasi dari Indra Safri kepada para pemain. Kok bisa melakukan 3 kesalahan koordinasi lah pada saat umpan silang itu masuk kan. Iqbal itu membelakangi loh pemain Iran pada saat dia mencetak gol pertama. Kok bisa seperti itu? Dia kan defender di tengah itu. Dan mainnya juga dengan formasi 4-3-3. Artinya Donitri dan Buffon itu bermain lebih ke belakang. Pada saat Donitri dan Buffon di babak pertama ya, kalau babak kedua mereka sudah main sedikit tinggi. Di babak pertama bermain sedikit rendah, ya sulit bagi mereka untuk bisa ikut terlibat dalam proses transisi. Karena mereka harus memulai serangan itu dari belakang. Donitri bahkan sekali bagus juga tuh. Dia melakukan haluan di dalam kotak penalti. Ini pemain yang bagus. Jadi memang saya mengatakan tadi mayoritas para pemain yang berada di dalam skuad ini tidak memenuhi standar level Asia, tapi ada beberapa pemain yang memang main. Hey, lu kalau lawan lu tingginya 185, lu 175, lu mau ngelawan gimana? Atau 80 ke atas, di mana mereka jauh lebih kuat dengan bola-bola atas. Nggak ada yang salah, memang kualitas pemain kita seperti ini. Ya mungkin beliau lupa ya, kalau di Italia itu ada legend center back yang nggak terlalu tinggi namanya Fabio Cannavaro. Bahkan Cannavaro membawa Italia juara dunia dan dia meraih Ballon d'Or di tahun 2006. Di saat masa itu Cannavaro harus berhadapan dengan striker-striker yang memang punya postur lebih tinggi. Apalagi waktu di Liga Italia adalah magnet dunia, di situ adalah liga terbaik di dunia. Cannavaro harus berhadapan dengan Oliver Bierhoff, Iglitare, dan pemain jangkung lainnya. Bahkan di saat dia pindah ke Real Madrid ketemu Juventus, dia harus berhadapan dengan Zlatan Ibrahimovic. Tapi ya nggak masalah. Selain Cannavaro, ada lagi yang lebih pendek, yaitu Ivan Cordoba, center back dari Inter Milan yang sudah 13 musim di Inter Milan. Bisa fight dia lawan Ibrahimovic kalau Inter ketemu Juventus. Cordoba versus Oliver Bierhoff, si Raja Udara dari Jerman, juga nggak masalah. Yang lebih terbaru lagi adalah ketika Haaland versus Asensio.
Asensio juga nggak terlalu tinggi karena pada basicnya dia adalah seorang wingback kanan digeser ke tengah. Tapi kemarin Real Madrid berhasil menang melawan City. Lagian di sini bukan soal duel aja, tapi soal antisipasi. Antisipasi itu apa? Itu adalah dilakukan bagaimana caranya supaya bola itu nggak di-crossing ke tengah dan disundul. Kalau misalnya berhasil di-crossing pun paling nggak pemain belakang ini mengganggu konsentrasi lawan, ikutan loncat. Lagian back kita juga nggak pendek-pendek amat dan back Iran juga nggak tinggi-tinggi amat. Urusan antisipasi itu adalah instruksi dari pelatih. Kalau pelatih nggak memberikan instruksi untuk menutup ruang atau mempersempit bagaimana mereka mengumpan, ya itulah salah pelatih. Justin Bieber. Bahkan menurut saya kalau saya bilang bukan soal kalahnya ya. Ya. Tapi saya melihat penampilan timnas U20, orang bilang mungkin Indonesia U20 gitu ya. Di pertandingan pertama itu agak sedikit di bawah ekspektasi. Ada beberapa di bawah ekspektasi. Jadi ada beberapa elemen yang menurut kita harusnya itu sudah bisa diatasi, tapi enggak. Pertahanan. Ya. Jadi 3 gol itu kan menurut saya 3-3-nya tuh berasal dari bola samping umpan silang yang tidak diantisipasi. Ya. Meskipun 2 sundulan, 1 tendangan bicycle kick ya tendangan. Tapi 3-3-nya berasal dari umpan silang yang kita gagal mengantisipasi. Waktu turnamen sebelum Piala Asia Mandiri, saya kebetulan kan siaran. Itu kita lawan Jordania, lawan Suriah. Itu kebobolan dengan cara kayak begitu juga, Boy. Nah, menarik ini. Jadi bola-bola silang back-back kita nggak mampu mengantisipasi. Iya. Nah kemarin apalagi terlihat back-back kita tuh bahkan beberapa kali momen itu bukan cuma 3 gol ya, tapi ada beberapa peluang melalui sundulan yang dapat oleh Iran, tapi tidak menjadi gol. Tapi yang jadi gol 3 itu terjadi ketika back-back kita. Jadi kalau bertahan tuh kan prinsipnya jangan memberi kesempatan lawan yang mengambil bola. Kalau bisa kita potong sebelum lawan dapat bola. Nah, back kita selalu di belakang back lawan, di belakang pemain lawan, striker lawan. Padahal strikernya lawan ada yang lebih tinggi, sebagian besar lebih tinggi. Sementara pemain belakang kita kan kalau kita lihat formasi 4-2 itu back tengahnya tuh kan Kadek Arel dengan Iqbal. Iya. Itu posturnya mohon maaf nggak terlalu tinggi ya, di bawah 180 semua. Kemudian back kanannya Alvarezi juga tidak terlalu tinggi, cuma Doni yang agak tinggi. Nah dalam situasi seperti itu kan Doni yang motong kan, mencegah bola diangkat. Nah yang duel back di belakangnya 2 back tengah plus 1 back kanan. Nah dalam beberapa momen saya melihat back tengah kita yang 2 ini kalah. Nah yang menarik kemudian Coach Indra main dengan formasi 4. Padahal dalam banyak kesempatan banyak bermain dengan 3. Iya. Nah kalau 3 dia bisa pasang Sultan Jaki yang posturnya tinggi 186. Iya. Nah dengan bermain 4-4-2 2 back tengah, dia hanya memasang nomor 1 tuh pasti Kadek Arel karena ini paling konsisten. Dan main di Bali United juga reguler. Nah pilihan satunya lagi dia memilih Iqbal. Iqbal juga di klubnya di Barito sering main. Tapi problemnya sebelumnya beberapa orang itu kekeh mengatakan kalau misalnya kesalahan itu datang dari pelatih ketika timnas Indonesia tidak bermain baik. Nah, kalau sekarang narasinya beda, bahwa kesalahan bukan dari pelatih. Statement tadi itu adalah statement dari Bung Hadi Ahai, bukan dari gue ya. Salah satu komentator bola yang udah cukup senior di Indonesia nih boy. Ya, menjelang lawan Uzbekistan, untuk previewnya besok aja. Kali ini gue mau menegaskan sesuatu. Hasil kemarin emang bukan hasil yang kita inginkan. Kekalahan 3-0 dari salah satu tim terkuat di Asia, yaitu adalah Iran, bukan hal yang terlalu mengagetkan. Tapi ya yang diheran-herankan, yang sebenarnya masyarakat tuh pengen denger, adalah analisa objektif dari orang-orang yang katanya pengamat. Sekali lagi gue di sini cuma pandit NPC, gue bukan siapa-siapa dibanding bapak ini. Tapi gue masih inget banget. Waktu Piala AFF kemarin ya 2024, Doi itu bilang kalau misalnya El Rotase Sintayong itu nggak bisa memanfaatkan kapasitas pemain karena kualitas passing pemain yang kurang, harusnya pemain bermain lebih dekat. Gue inget banget dia ngomong kayak gitu. Tapi gue nggak ngerti kenapa di kali ini narasi yang disampaikan itu nggak ada yang mau kritik Coach Sapri, nggak ada. Oke lah kritiknya ada tapi nggak pedas, nggak selevel 100 kalau ke Sintayong. Why? Kenapa? Padahal yang kita masyarakat Indonesia itu butuhin adalah analisis yang objektif. Jangan standar ganda ya, tolong. Kalau emang misalnya Coach Sapri nggak bisa mengangkat level timnas Indonesia lebih tinggi, ya tolong dikritik sama kayak Sintayong kemarin. Nggak bisa. Nah ya boy, ini kita tunggu ya besok ya. Semoga timnas kita besok menang.
Kalau misalnya besok hasilnya nggak maksimal, gue nggak ngerti lah. Bakal ada pembelaan apa lagi nih dari si El Printan ini? Menurut kalian gimana boy? Tulis di bawah. Terima kasih boy, jangan lupa di follow untuk update selanjutnya. Bye. Halo guys, seperti yang kita tahu, kemarin Garuda Muda kita baru saja dibantai oleh Iran dengan skor 3-0. Nah, di pertandingan ini ada salah satu statement dari pengamat bola Indonesia, pengamat bola yang cukup besar juga, yang menurut gue itu kurang fair guys. Sebelum kita lanjut, jangan lupa follow dulu akun gue, di like juga video ini, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue guys. Pengamat yang gue maksud itu adalah Coach Justin. Siapa yang gak tahu Coach Justin? Coach Justin itu salah satu pengamat bola terbesar di Indonesia saat ini guys. Ya, Coach Justin bilang, kalau kekalahan timnas Indonesia kemarin melawan Iran itu bukan kesalahan pelatih, melainkan karena postur pemain muda kita itu terlalu pendek-pendek, gak bisa ngimbangin pemain-pemain dari timnas Iran. Di sini gue gak setuju dengan statement yang disampaikan Coach Justin. Karena menurut gua, tinggi para pemain timnas muda kita itu bisa dibilang cukup tinggi dengan standar 180-an ke atas. Contohnya Kadek Ariel yang memiliki tinggi 184 cm. Ya ada sih yang tingginya 180-an ke bawah, tapi itu cuma sedikit ya. Bisa dibilang juga kalau ini sepenuhnya bukan kesalahan pelatih. Karena menurut gua, skema permainan, bagaimana cara permainan timnas Garuda Muda kita dalam lapangan itu semua ditentukan oleh pelatih. Menurut gua, skema permainan yang diterapkan oleh Coach Indra Safri ini jauh sebelum Piala Asia ini dimulai pun, dari zaman kualifikasi Piala Asia pun skema permainannya itu nggak banyak berubah, gitu-gitu aja gaya mainnya guys. Di sisi lain ada statement juga yang disampaikan oleh salah satu pengamat bola Indonesia yang cukup besar juga, yaitu Bung Binder. Menurut gua Bung Binder ini cukup fair dalam menanggapi masalah ini. Ini Bung Binder bilang kalau kekalahan timnas Indonesia kemarin tuh bukan karena Indonesia kalah postur, tapi karena Indonesia itu nggak bisa mengantisipasi bola-bola yang masuk ke dalam kotak penalti. Menurut Bung Binder, sejak gol awal di menit kelima, harusnya timnas Indonesia udah bisa mengantisipasi. Para pelatih timnas Indonesia udah bisa memberikan arahan gimana nanganin masalah tersebut. Kita juga bisa bercontoh dari salah satu pemain timnas senior Indonesia, yaitu Calvin Verdong. Tinggi Calvin Verdong ini cuma 170-an, tapi kalian lihat sendiri pas lawan Australia, Calvin Verdong ini bisa ngimbangin para pemain dari timnas Australia guys. Jadi statement Coach Justin yang bilang ini bukan sepenuhnya kesalahan pelatih, melainkan karena postur timnas Indonesia yang terlalu pendek, menurut gua itu salah banget. Karena kalau dibilang masalahnya dari postur, kalian bisa cek sendiri kalau postur para pemain timnas Indonesia dan juga pemain dari Iran, posturnya itu semua seimbang. Kalau kalian gak percaya bisa cek sendiri. Menurut kalian bagaimana? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di bawah video ini. Mari kita diskusikan bersama demi kemajuan sepak bola Indonesia. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan like ya. Sampai jumpa di berita selanjutnya.